menurunkan Adam kemana Pak? Ke bumi tuh Pak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jadi buraq itu hewan ya berwarna putih yang panjang. Kemudian faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian aku menaikinya sampai ke Baitul Maqdis tuh Pak tuh. Subhanallah. Ini ada hikmah. Kenapa Nabi kita Isra-nya kemana? Ke Baitul Maqdis tuh Pak. Karena Baitul Maqdis itu Baitul Anbiya, rumahnya para nabi itu Pak tuh. Adanya di mana? Di sana semuanya. Ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Harun, ya. Itu kebanyakan dari 313 rasul, dari 124.000 ya, para nabi itu tinggalnya di mana? Di sekitar Palestina tuh Pak, Baitul Maqdis. Itulah ibu kotanya hari kiamat tuh Pak, Baitul Maqdis tuh ya. Kemudian farabatuhu ketika sampai Baitul Maqdis farabatuhu bil halqati allati yarbitu bil anbiya. Aku ikat dia di salah satu tiang di Baitul Maqdis di mana para nabi sholat di situ. Siapa imamnya Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kok nabi kita jadi imam? Dia kan paling muda. Ya. Karena nabi yang paling terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu fiqih, Pak, yang pertama kali diminta jadi imam, pertama kan orang yang bacaannya bagus, hafalannya bagus. Yang kedua yang tahu hukum. Yang ketiga itu orang yang paling senior. Nah, nabi kita tuh dari semua para nabi dan rasul paling senior. Karena semesta diciptakan pertama kali oleh Allah dengan Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dilihat paling senior siapa Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa itu? Dari sisi penciptaannya. Hadis ini dhaif, ya. Dia bagian dari apa itu? Hadis qudsi itu, Pak. Tapi hadis ini tidak ada kompetitornya, enggak ada lawannya, Pak. Apa itu? Laulaka lama khalaqtul aflak. Ya. Andaikan tidak ada engkau Muhammad. Andaikan tidak ada engkau Muhammad. Andaikan tidak ada engkau Muhammad. Lama khalaqtul aflak. Enggak tertarik aku ciptakan semesta itu. Kata siapa tuh Pak? Kata Allah. Makanya satu-satunya nabi yang disandingkan dengan nama Allah hanya nabi kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu paket tuh Pak. Ya. Para nabi sebelumnya membawa ajaran tauhid enggak ada tuh Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Adam. Enggak ada kewajiban tuh Pak. Ya. Bahkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadatnya para nabi cukup syahadat kepada Allah. Ya. Sebaliknya umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syahadatnya enggak cukup hanya pakai Allah, Pak. Itu selalu beriringan satu paket tuh Pak. Bahkan syahadat kita, ya mohon maaf nih, syahadat kita itu cukup disebut nama Rasul tanpa nama Allah. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 80. Mana? Man ata'ar rasul faqad Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, otomatis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya gerakan inkarus sunnah. Tapi nggak ada gerakan inkarullah. Gerakan mengingkari sunnah Nabi. Tapi nggak ada gerakan mengingkari Al-Quran. Nggak ada tuh Pak. Kan gitu tuh Pak. Ya, coba. Itu privilege betul tuh Pak. Tuh. Hak spesial betul tuh dari Allah Pak. Ya, ketemu nggak? An-Nisa ayat 80. Laqad man Allah, man ar-rasulah faqad Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad, itu otomatis taat kepada Allah. Itu nggak ada Pak di ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Barang siapa taat ke Musa, otomatis taat kepada Allah. Nggak ada. Makanya syahadatnya para Nabi sebelum Nabi kita cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam Islam nggak cukup kita Pak. Asyhadu an la ilaha illallah tanpa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu tuh Pak ya. Subhanallah. Makanya jangan kaget. Ya, jangan kaget. Ada salah seorang orang murtad, kemudian masuk Islam lagi. Lalu dia kena musibah, kecelakaan tuh Pak. Waktunya amat terbatas untuk dia mengucapkan syahadat. Lalu apa syahadat yang ditalkinkan oleh Imam Syafi'i kepada laki-laki tersebut? Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu Pak. Imam Syafi'i dari mana dalilnya Pak? An-Nisa ayat 80. Man ata'ar rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Nabi kita Muhammad, otomatis taat kepada Allah. Karena yang dibawa oleh Nabi, tauhid isinya. Ya. Subhanallah. Begitu tuh Bapak Ibu ya. Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Ini menjadi cikal bakal salat apa nih Pak? Salat sunat qabliyah. Gitu ya. Nah, salat qabliyah ini Bapak Ibu, ini salat sunat tahiyatul masjid. Bapak datang ke masjid sini nih ya, untuk salat subuh. Dari rumah Bapak Ibu belum qabliyah subuh. Saya usahakan Pak, kalau masih pengajiannya sekitar Cinere, saya qabliyahnya di mana? Di rumah. Untuk mengamalkan hadis Nabi itu Pak. Ya. Nah, andaikan Bapak Ibu belum sholat qabliyah di rumah. Di sini enak, masjid ada timernya tuh Pak dia. Nah, ini 2 menit lagi nih. Bapak datang kan ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi Bapak Ibu belum qabliyah. Ya, mana yang didahulukan Pak? Tahiyatul masjid atau qabliyah? Hadisnya sebetulnya bukan hadis eksplisit tahiyatul masjid Pak ya. Hadisnya begini. Man dakhalal masjida ya, tsumma raka'a rak'atain. Barang siapa masuk masjid, falyarka' rak'atain, hendaklah salat 2 rakaat. Begitu tuh Pak maksudnya Pak. Ya, jadi kalau waktunya terbatas, Bapak belum qabliyah subuh. Ambil qabliyah subuh atau tahiyatul masjid. Ambil qabliyah subuh, Pak. Ya, kenapa? Buy one get all tuh Pak. Buy one get two tuh Pak ya. Dapat beli 1, laksanakan 1 dapat 2. Kenapa? Karena waktunya terbatas 2 menit Pak. 2 menit bisa nggak untuk 4 rakaat, 2 tahiyatul masjid, 2 qabliyah. Mungkin Bapak bisa aja tuh ya. Sholatnya sholat Ferrari itu Pak. Wow, kencang betul tuh Pak tuh. Subhanallah. Tapi untuk dapat khusyuk ya 2 rakaat cuma 2 menit 2 rakaat lah. Maka ambil apa itu? Qabliyah. Yang tahiyatul masjid itu sudah dapat Pak. Kecuali ini sisa 10 menit. Ya. Maka laksanakan pertama apa? Tahiyatul masjid baru qabliyah. Itu kalau subuh. Bagaimana kalau asar? Asar, mohon maaf, itu qabliyahnya bukan muakkadah. Ya, dibandingkan hadis antara tahiyatul masjid dengan qabliyah asar, dibanding-banding Pak, lebih kuat mana tuh Pak? Lebih kuat tahiyatul masjid. Waktu Bapak cuma punya 2 menit ke iqamat tuh Pak, maka laksanakan apa? Tahiyatul masjid. Yang qabliyah ikut tuh Pak. Paham Pak ya? Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Nah, kemudian aku didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril membawa minuman dari khamar dan dari laban, dari susu Pak. Ini di mana nih Pak? Ini di Masjidil Aqsa. Ketika akan naik ke mana nih? Akan Mi'raj. Ya. Nabi kita diuji Pak. Ya Muhammad, ada laban, ada susu, ada khamar. Ya, ada khamar. Ketika itu mungkin bagi kita, pasti Nabi pilih susu lah, gak akan pilih khamar, Pak. Dulu, mohon maaf, khamar itu belum ada, Pak. Itu wacananya, ya pikirannya di mana? Di diri Nabi Muhammad SAW, Pak. Jadi al-khamru, ya, itu secara etimologis itu artinya makanan yang amat lezat.
Saking lezatnya tuh Pak, yang nggak lezat hilang tuh Pak, paham nggak? Ya, diterjemahkan sekarang ini al-khamru makanan yang bisa melupakan. Oh kita ngefly itu Pak. Ya, jadi kalau literasi kita tentang khamr, oh itu haram, itu miras, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak begitu tuh Pak. Ya, pilih mana Nabi kita Muhammad SAW? Pilih laban Pak, pilih susu. Laban dengan halib berbeda. Ya, kalau halib tuh dia susu cair Pak. Tapi kalau laban susu apa dia? Susu kental dia tuh Pak. Al-laban. Makanya Nabi agak ragu, kok laban? Ya, kalau kental berarti sudah ada proses ini kan tuh Pak, proses pembuatannya sudah ada. Nabi kita ragu tuh Pak. Ini bukan pilihan mudah, pilihan sulit. Ya, kalau halib susu cair orang semua tahu, ini murni Pak. Dia pasti diambil dari hewan kan gitu, atau ASI dia tuh halib tuh Pak. Tapi kalau laban sudah mulai proses kimiawi itu Pak, makanya ragu Nabi kita. Jangan-jangan di khamr ini ada apa nih? Di laban ini sudah ada proses kimiawinya. Saya nggak tahu. Nah, itu ujian tuh Pak. Terkadang kita sama. Ya, diuji yang satu khamr enak, tapi katanya haram. Yang satu ini halal, tapi prosesnya kayaknya udah syubhat betul tuh Pak. Maka dalam kondisi seperti itu ambil yang paling apa tuh Pak? Paling ringan madaratnya tuh Pak. Ya, paling ringan madaratnya. Kenapa? Karena yang ditawarkan kepada Nabi bukan halib, bukan susu cair. Karena susu cair semua orang pasti pilih itu. Tapi ini laban nih Pak. Ya, ini laban nih. Andaikan Nabi kita salah pilih, waduh, repot betul nih Pak nih. Ya, fakhtartul laban. Faqala Jibril ikhtartal fitrah. Kamu pilih kesucian ya Muhammad. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فهو قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا. Kemudian Jibril membawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Kemudian Jibril minta dibukakan pintu langit. Jadi setiap langit itu ada pintunya Pak. Ya, pintu langit satu. Bisa jadi nih, itu pintu langit Pak, kuncinya luar biasa. Ya, kalau kita baca riwayat At-Tirmidzi, itu pintu apa? Kunci langit itu Pak, itu dalamnya ya, ma bainas sama'i wal ardh. Panjangnya kuncinya itu antara langit dan bumi Pak. Panjangnya dong. Ya. Jadi jarak dari bumi ke langit itulah panjangnya kunci langit satu tuh Pak. Subhanallah. Kira-kira pintunya segede apa tuh Pak? Waduh, subhanallah. Bisa jadi Pak, doa kita nak dikabul-kabul Pak. Doa kita, subhanallah. Itu kalau kunci diibaratkan 1 sampai 100 tuh Pak ya. Doa kita cuma 1 sampai 10 tuh Pak. Nggak nendang. Udah doa sambil megang HP lagi itu Pak. Udah doa setelah itu ghibah, setelah itu namimah, kartu kredit masih ada tuh Pak. Ya, itu kunci langit Pak, panjangnya, yuk panjang kuncinya itu ukuran bumi dan langit. Subhanallah. Makanya dijaga Pak. Berapa yang menjaga pintu langit satu Pak? Hah? Arba'una alfa malaika, 40.000 malaikat. Subhanallah. Kita penjaga satu pintu aja susah masuk betul Pak. Ya, jangan masuk. Subhanallah. Ini penjaga pintunya berapa? 40.000 malaikat Pak. Dan kita tahu malaikat itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu kan kakinya ke tanah Pak. Kemudian palanya nyundul kemana? Ke arasy. Subhanallah. Maka sebetulnya hanya rahmat dari Allah Pak. Ya, yang membuat kita bisa survive. Kemudian Jibril bisa minta buka. Kata malaikat yang di dalam, man anta? Anda siapa? Qala Jibril, saya Jibril tuh Pak. Jadi antara satu malaikat dengan malaikat itu nggak saling mengenal tuh Pak. Saya Jibril, subhanallah. Cuma tahu nama doang, ya. Qala Jibril, faqila wa man ma'ak. Itu Anda bersama siapa? Katanya. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih.
dia itu dapat voucher nggak? Dapat voucher nggak? Dia seorang yang diwahyukan oleh Allah nggak? Subhanallah. Jadi yang bisa ke situ tuh Pak hanya siapa itu? Orang yang dapat sertifikat dari Allah, SIM dari Allah Pak. Dikasih wahyu Pak. Namanya siapa? Nabi atau Rasul. Apa kata Jibril? Qad bu'itsa ilai. Oh dia tuh Nabi utusan. Ya, fafutihalana. Kemudian baru dibuka. Ya, kemudian baru dibuka itu Pak. Artinya apa? Bisa jadi doa kita kan pengen diterima oleh Allah Pak di aras tuh Pak. Melalui pintu-pintu langit tuh Pak. Kita nggak dikenal sama Allah tuh Pak. Siapa ini ya? Muta'ali gitu. Subhanallah. Yang bisa menembus pintu-pintu itu apa tuh Pak? Nanti kita di ujungnya ada nih Pak. Tapi hadis ini panjang betul ini. Yang jelas di pintu pertama, langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam alaihi salam, ya. Di langit kedua ketemu siapa? Isa dan Yahya. Kemudian di langit ketiga ketemu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di pintu langit keempat ketemu Idris alaihissalam. Di pintu kelima ketemu Harun alaihissalam. Di pintu keenam ketemu Musa alaihissalam. Di pintu ketujuh ketemu siapa? Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, Nabi kita terakhir sebelum masuk kemana nih Pak nih? Sebelum masuk ke Sidratul Muntaha, itu para malaikat yang tadi berjamaah dengan Nabi itu Pak, diapakan tuh Pak tuh? Diminta oleh Allah untuk menjadi apa? Pagar apa itu kalau dalam pernikahan tuh Pak? Pagar betis tuh ya? Atau pagar ayu tuh Pak tuh? Subhanallah. Pagar ayunya para Nabi dan Rasul Pak. Subhanallah. Di kita kan pagar ayu tuh Pak dipilih yang cantik-cantik kan gitu ya, yang keren-keren. Bahkan kalau kita kenal dengan pejabat itu disuruh jadi saksi itu Pak, disuruh jadi pagar ayu tuh Pak. Agar apa? Tamu kita takjub. Ini subhanallah, pagar ayunya siapa Pak? Para Nabi dan Rasul. Subhanallah. Jadi wajar saja orang yang menghina Nabi itu Pak, fahuwa murtadun lu'ina ilaih. Dia murtad lu'ina ilaih Pak, dilaknat. Jangan pula disalahkan seorang Umar bin Khattab menebas tangannya siapa Pak? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu makan nggak bisa pakai tangan kanan Pak, selalu pakai tangan kiri. Kenapa? Nggak punya jari. Ya, jarinya bukan disiksa oleh seseorang Pak ya, adanya Rambo begitu ya. Subhanallah. Abu Sufyan nggak bisa makan pakai tangan kanan. Kenapa? Jarinya ditebas oleh siapa? Oleh Umar itu Pak. Ketika bilang apa Abu Sufyan? Muhammad itu ya, bagaimana dia menyuruh kita untuk berbuat baik, dirinya sendiri kalah sama gadis-gadis cilik. Paham nggak Pak? Jadi menyebut Nabi kita itu ada kelainan seks tuh Pak. Marah Umar tuh Pak. Lalu dia ambil pedangnya, ditebas tuh Pak tuh. Mau ditebas lehernya, ditangkis oleh jarinya, ya kena habis tuh Pak. Subhanallah. Makanya Abu Sufyan ya, itu kalau makan pakai tangan kiri Pak. Qadarullah tahun ke-8 Hijriah masuk Islam. Pasca Fatu Makkah, yang mau aman masuk ke Baitullah atau masuk ke rumahnya siapa? Abu Sufyan. Disitulah dia masuk Islam. Ya. Padahal putrinya sudah menjadi istri Nabi. Siapa dia? Ummu Habibah. Nah, ceritanya ketika dari Mekah kembali ke Madinah Ramadan, dia ingin melihat putrinya Pak. Siapa? Ummu Habibah. Subhanallah. Sampai di rumah Ummu Habibah ya, terus disajikan apa itu makanan oleh putrinya Pak. Maksudnya putrinya minta belas kasih ini Pak. Abu Sufyan ini minta belas kasih dari putrinya. Disodorkan itu tangannya tuh Pak. Nih putriku, seolah lagi, nih putriku, lihat tangan ayahmu ditebas oleh Umar. Apa kata Ummu Habibah? Jangan perlihatkan tangan itu sudah masuk neraka ayah. Subhanallah. Paham Pak? Subhanallah. Ini cerita gini gak bisa masuk TV nih Pak. Itu kata Ummu Habibah, jangan perlihatkan tangan neraka ayah. Itu udah untung tuh siksa paling ringan ayah kata. Ya tadinya minta belas kasih Pak, dimasukin lagi itu Pak tuh. Subhanallah. Terus akhirnya makan pakai tangan kiri. Ayah, suamiku mengatakan Allah melaknat orang-orang yang makan pakai tangan kiri. Akhirnya bingung dia kan Pak. Hah? Pakai tangan kiri nggak boleh, pakai tangan kanan nggak bisa. Terus bagaimana tuh Pak? Disuapin oleh putrinya, baru dia nangis tuh Pak.
Ya, disuapin oleh putrinya. Subhanallah. Nah, setelah itu Nabi kita berdoa, Pak. Akhirnya muncullah tuh, Pak, jari-jarinya pelan lagi tuh, Pak. Namun nggak banyak. Subhanallah. Tapi kalau mau makan selalu disuapi oleh siapa? Oleh Ummu Habibah. Itulah akhlak Nabi itu, Pak. Begitu ya. Nah, Nabi kita bisa Isra dan Mi'raj. Oh, kemudian sampai di arasnya Allah tuh, Pak, diterima oleh Allah. Sebelumnya Nabi kita bagaimana bisa masuk tuh, Pak? Kan bingung juga itu. Karena belum pernah masuk ke arasnya Allah. Ya. Apa yang Nabi kita baca, Pak? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Bingung Nabi kita. Ya. Gimana salamnya? Apakah Om Swastiastu? Gimana tuh, Pak? Namo Buddhaya tuh, Pak tuh. Oh, akhirnya Nabi kita Pak dapat ilham tuh, Pak. Bagaimana salamnya? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita nggak selfish, Pak. Kalau udah naik ke atas, oh dibawa tuh para nabi di bawah yang nggak bisa ikut tuh, Pak. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itulah Nabi kita tuh, Pak, luar biasa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Subhanallah. Nabi Isa dilangkat ke langit, Pak. Selamat Nabi Isa. Tapi Al-Hawariyun semua dibantai, Pak. Oleh siapa? Oleh raja-raja dari mana? Dari Romawi itu, Pak, ya. Herodotus. Jadi semua Al-Hawariyun pengikut Nabi Isa kan yang ke langit cuma siapa itu? Cuma Nabi Isa itu, Pak. Al-Hawariyun yang disebut sebagai kelompok pembela Nabi Isa di akhir surat Saf, ya. Qala man ansari ilallah, siapa yang menolong aku kepada Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kami orang Hawariyun. Dibantai habis tuh, Pak. Oleh siapa? Herodotus. Yang menyembelih siapa? Yang menyalib siapa? Judas Iskariot, Pak, yang mirip dengan siapa? Nabi Isa. Ya, illa wa qad syubbiha lahum, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya, walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa, walakin syubbiha lahum. Yang mereka salib, yang mereka bunuh orang yang mirip dengan Isa tuh, Pak. Nah, termasuk Al-Hawariyun tuh, Pak tuh. Ya, itu dihabisi semua. Nabi kita naik ke langit, Pak. Tapi umatnya, para nabi terdahulu diikut sertakan, Pak. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu ketawaduan tuh, Pak. Ya, makanya Nabi kita memuji Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, dibalas oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sini kita tahu, Pak, ada dua kalimat yang tidak boleh pakai sayyidina. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina. Jangan tuh, Pak tuh. Gak boleh pakai sayyidina. Yang kedua, yang tidak boleh pakai sayyidina, kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar. Ya jangan tuh, Pak tuh. Selebihnya Bapak boleh pakai sayyidina. Tapi pada dua kalimat itu nggak boleh, Pak. Ya, ada nggak Ahlussunnah wal Jamaah Imam Syafi'i sekalipun itu syahadat pakai sayyidina? Nah, selebihnya boleh. Bahkan dalam sholat boleh. Ya, ketika membaca sholawat Ibrahimiyah, mana dalilnya? Dalilnya 63, ya, surat An-Nur. Apa itu? La taj'alu du'a rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kalau kalian memanggil Nabi kita, jangan seperti memanggil sahabatmu. Ya, Muhammad, jangan begitu tuh, Pak tuh. Panggil Tuan Muhammad. Kan begitu. Mas Hendra, jangan tuh, Pak tuh. Gitu tuh, ya. Ada akhlak, Pak, memanggil Nabi kita tidak seperti memanggil siapa? Nama teman kita. Tapi ada dua tempat haram pakai sayyidina, Pak. Pertama pada syahadat, kedua pada kalimat azan. Subhanallah. Maka tektokan Nabi dengan Allah tuh, Pak, itu menjadi bacaan apa itu? Bacaan sholat. Maka ketika selesai Nabi tektokan dengan Allah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, dijawab oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gebrai, Pak, arasy Allah terlihat, Pak. Paham nggak?
baru pintu arasy terbuka tuh Pak. Jadi pintu arasy terbuka selesai kalimat apa Pak? Tauhid syahadat. Sebelumnya Nabi kita di belakang tabir ya, Allah di ya jelas Allah tidak memerlukan tempat Pak ya. Jadi andaikan dua dialog tuh ya, itu bisanya terbuka arasy Pak setelah apa itu? Setelah syahadat. Karena itu kunci semua kunci apa itu Pak? Syahadat. Itu sebabnya kunci untuk mendapat rahmat Allah syahadat. Mesti masuk apa itu? Masuk Islam. Selesai syahadat Pak, terbuka semua arasy Allah. Maka mata Nabi Muhammad tuh Pak, subhanallah, itu menjadi mata yang luar biasa. Karena itu hanyalah orang munafik Pak yang tidak mau melihat wajah Nabi kita. Hanyalah orang kafir yang tidak mau melihat wajah kita. Kenapa Nabi Muhammad sudah melihat arasy-Nya Allah tuh Pak? Ya, kita di sini bertasbih, tapi nggak tahu Pak, tasbih itu seperti apa. Bagaimana ketika makhluk bertasbih itu bisa melahirkan apa Pak? Ada burung, ya, itu ada burung Pak di arasy itu. Dia tiap waktu bersyahadat. Jadi setelah Nabi dan Allah Pak bersyahadat, saling berbalas syahadat itu Pak ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu semua makhluk yang ada di arasy Pak, itu bersyahadat. Maka setiap satu syahadat itu melahirkan istana tuh Pak. Paham nggak Pak? Ya, jadi setelah syahadatnya Nabi kita untuk Allah dan syahadatnya Allah untuk siapa? Untuk nama Nabi kita Pak. Semua makhluk bersyahadat. Satu syahadat Pak, makhluk yang ada di arasy itu menghasilkan satu istana. Bagaimana kalau dua syahadat? Bagaimana kalau tiga syahadat? Bagaimana kalau empat? Itu satu makhluk. Bagaimana kalau dua makhluk? Bagaimana kalau tiga makhluk? Bagaimana kalau empat makhluk? Nah, karena itu Pak, kita harus riyadhah nih Pak, lisan kita, hati kita, jiwa raga kita tuh Pak, agar syahadatnya benar. Karena sebetulnya semua urusan itu tidak menjadi urusan kalau syahadat kita benar, kalau zikir kita benar. Makanya zikir itu apa artinya Pak? Iqrarun bil lisan. Diikrarkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalb. Dibenarkan dengan hati. Kemudian apa? Wa amalun bil arkan. Dikerjakan dalam amal perbuatan. Itu syahadatnya burung Pak di arasy, melahirkan satu istana. Kalau hutang 10 juta mah kecil Pak. Hutang 20 juta mah kecil sebetulnya. Berarti ada masalah dengan syahadat kita nih Pak. Ada masalah dengan jiwa raga kita nih Pak. Burung aja, burung gak ada akalnya Pak. Syahadatnya burung melahirkan istana. Harusnya kita nih Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Itu sebabnya Nabi ke dunia gak butuh rumah bagus Pak. Rumah Nabi 3 kali 4 meter. Kenapa? Udah melihat arasy-Nya Allah. Jadi arasy itu muncul Pak pasca apa? Pasca syahadat. Ya, tadinya hamba saja setelah Sidratul Muntaha. Terbuka pintu arasy, terbuka semua keindahan. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, ya Allah, bisakah umatku seperti ini? Bisa. Dengan apa? Dengan salat. Maka dia kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Wajar kalau salat kata Quran apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Kenapa? Karena dia mi'raj Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' 'alayha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.